Terdapat 3 keadaan benda dalam hukum Archimedes, yaitu benda terapung, benda melayang, benda tenggelam. Benda terapung jika gaya berat benda lebih kecil dari gaya angkat air. Perhatikan, kapal selam dapat terapung dan dapat juga melayang. Benda melayang jika gaya berat benda sama besar dengan gaya angkat air. Mengapa kapal laut tidak tenggelam, padahal kapal laut terbuat dari besi yang berat, dapat terapung? Karena ruang berongga pada kapal besi membuat gaya berat kapal menjadi lebih ringan. Mengapa balon udara bisa terbang ke langit melawan gaya gravitasi? Balon terbang ke angkasa jika udara di dalam balon lebih ringan daripada udara di atmosfer dengan cara dipanaskan, atau di dalam balon diisi dengan gas yang lebih ringan, yaitu gas helium. Balon udara diisi gas helium yang lebih ringan dari udara di atmosfer. Galangan kapal dapat terapung karena adanya rongga udara di bagian dasar dari galangan kapal tersebut. Jembatan ponton menggunakan drum-drum kosong sebagai alas di bagian dasar yang menyebabkannya dapat terapung di atas air. Hidrometer adalah alat untuk mengetahui berat jenis di dalam cairan. Di bagian bawahnya diberi pemberat sehingga ketika dimasukkan ke dalam cairan dia akan tenggelam, melayang atau terapung tergantung berat jenis di dalam cairan tersebut. Aplikasi hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari: 1. Kapal selam, 2. Kapal laut, 3. Balon udara, 4. Galangan kapal, 5. Hidrometer, 6. Jembatan ponton di dermaga. Jadi kesimpulannya, hukum Archimedes ialah hukum yang menyatakan bahwa benda yang dicelupkan ke dalam zat cair akan mengalami gaya angkat ke atas yang besarnya sama dengan zat cair yang dipindahkan. Gaya angkat ke atas inilah nantinya yang disebut sebagai gaya Archimedes. Mari membuat hidrometer sederhana. Siapkan sedotan, plastisin, penggaris, spidol, dan paku. Kak Ulfa akan membuat hidrometer sederhana. Pertama, buatlah bulatan-bulatan dari plastisin, 3 buah. Kemudian tempelkan ke dalam sedotan. Pipihkan plastisin lalu lubangi dengan paku. Beri skala pada sedotan menggunakan spidol. Ukur dengan penggaris. Masukkan paku ke dalam sedotan. Beri perlakuan yang sama terhadap ketiga hidrometer. Sekarang mari kita uji hidrometernya dengan memasukkannya ke dalam cairan yang sudah kita siapkan. Ada cairan berupa air biasa. Hidrometer yang pertama akan kita celupkan ke dalam air biasa. Wow, dia melayang. Melayang berarti berat jenis benda dengan berat jenis hidrometer sama. Sekarang kita siapkan bahan berupa air garam dan minyak. Wow, dia akan terapung di dalam air garam dan tenggelam di dalam minyak goreng. Jelaskan mengapa terjadi terapung, melayang, dan tenggelam. Baiklah, sekarang tugasmu adalah membuat hidrometer sederhana untuk membuktikan peristiwa terapung, melayang, dan tenggelam.